Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yakin mau kenal Yesus? Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam syukur kami oleh karena setiap penyertaan-Mu yang terjadi di sepanjang hidup yang kami jalani. Dan saat ini Tuhan, bersama kami hendak merenungkan sabda-Mu, berkatilah perenungan kami, biarlah sabda-Mu bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi jalan untuk kami melangkah. Ya Bapa, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk merenungkannya dengan baik, dan kami pun menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 27 yang demikian sabda Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi terdahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Mengenal Yesus. Pasti banyak dari kita atau hampir semua dari kita orang Kristen punya satu impian yang sama, punya satu keinginan yang setidaknya sama, yaitu ingin mengenal Yesus, ingin mengenal Kristus lebih dekat. Tetapi pertanyaannya, yakinkah bahwa kita mau mengenal Yesus? Karena ternyata pengenalan yang Yesus lakukan atau cara murid-murid atau Yesus merepresentasikan, menampakkan dirinya, itu bukan dalam suatu yang menyenangkan. Tetapi justru di dalam sesuatu yang sangat membuat orang ingin menjauhinya, yaitu tentang penderitaan, tentang pengorbanan, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, yakinkah bahwa kita tetap mau mengenal Yesus di dalam segala situasinya itu? Nah, ketika kita mau mengenal seseorang, biasanya kita akan kenal, tanya dulu siapa namanya, kemudian tinggal di mana, kesibukannya apa, hingga pada akhirnya kita belajar, kita mengenal lebih dekat tentang karakternya, tentang dia itu bagaimana orangnya, terus kemudian tentang dia pemarah atau tidak, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk mengenal seseorang dengan lebih dekat. Nah, demikian juga ketika kita hendak mengenal Kristus, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama, yaitu mengenal dia bukan hanya dari namanya, bukan hanya dari ia berasal dari mana, bukan hanya ia mati kapan, bukan hanya ia mati untuk apa, bukan hanya kapan ia bangkit, tetapi kita juga mau mengenal tentang bagaimana karakternya.
Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu karakter yang kuat yang dimiliki oleh Yesus adalah di dalam keengganan dirinya untuk senang sendiri ketika melihat orang lain itu berjuang keras. Atau kalau di sini dibahasakannya penyangkalan diri. Yesus menyangkal dirinya bahwa siapa sih yang gak mau senang? Siapa sih yang gak mau hidup enak? Siapa sih yang gak mau hidup nyaman? Semua terlayani, semua sudah disiapkan, mau ini ada, mau itu ada, mau pesan ini sudah dipesankan begitu. Tinggal bilang semua sudah tersedia. Siapa sih yang gak mau dilayani seperti itu? Nah, tetapi Yesus, karakter yang menonjol dari Yesus adalah ia bukan seorang yang berkarakter ingin dilayani. Ia bukan seorang dengan karakter yang mencari kesenangannya sendiri. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dengan teguh menyangkali dirinya di dalam segala kesenangan yang mungkin saja ia dambakan atau ia inginkan. Sehingga Yesus mengatakan bahwa jika seseorang mau mengikut aku, jika seseorang mau kenal lebih dekat dengan aku, maka ia harus menyangkali dirinya dan ia harus memikul salib sehingga ia mau mengikut aku. Itu kata Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah pengenalan kita dengan Yesus, keinginan kita untuk mengenal Yesus lebih dalam juga sebesar itu? Sebesar keinginan kita untuk menyangkal diri kita. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sebagai contoh, ketika kita beribadah di gereja atau kita melakukan kehidupan komunal kita, kehidupan persekutuan kita di gereja begitu. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita ketika ada orang-orang yang melayani? Di mana kita berada ketika kita atau ketika ada orang-orang yang dengan sibuk, yang dengan jerih lelah melayani di sana, melayani di sini. Ada yang melayani multimedia, ada yang melayani tim bunga, ada yang melayani di komisi, ada yang melayani sebagai penatua atau diaken, ada yang melayani di kerja bakti dan lain sebagainya. Ketika kita melihat semuanya itu, di manakah posisi kita? Jika posisi kita adalah ya sudahlah, kita nonton saja. Ya sudahlah, saya cukup nonton saja, biarlah mereka yang bekerja. Kalau mereka salah, baru saya protes. Jika itu yang kita lakukan, maka mungkin kita belum mengenal Yesus dengan lebih dalam. Atau mungkin kita tidak dengan sungguh-sungguh mau mengenal Yesus. Karakter Yesus bukan senang ketika melihat orang lain bekerja, tetapi karakter Yesus adalah mau terlibat ketika orang lain mau bekerja, ia mau ambil bagian bersama-sama dengan kerja mereka. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal Yesus? Kalau kita mau mengenal Yesus, kita mau menyangkali diri kita. Menyangkali dari apa? Menyangkali dari rasa nyaman, menyangkali dari rasa tanpa masalah, menyangkali dengan hanya dilayani begitu saja. Kita mau terlibat aktif di dalam segala kegiatan yang kita lakukan bersama. Mengenal Yesus bukan hanya melihat orang bekerja, mengenal Yesus bukan hanya melihat orang melayani, tetapi mengenal Yesus adalah kita mau ambil bagian di dalam pelayanan itu. Di manakah posisi kita? Melihat dari jauh ataukah terlibat di dalam untuk mengenal Yesus lebih dekat? Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami sungguh punya keinginan yang besar untuk mengenal Engkau lebih dekat. Kami ingin mengenal Engkau secara pribadi, bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari kata siapapun, tetapi kami mau mengatakan dengan pengakuan kami sendiri tentang siapakah Engkau oleh karena pengenalan kami atas diri-Mu. Tetapi Tuhan, seringkali kami masih enggan untuk menyangkal diri kami. Kami masih enggan untuk mengorbankan kesenangan kami, mengorbankan kenyamanan kami untuk meniru karakter yang Engkau tunjukkan atas kami. Engkau bukanlah Yesus yang senang melihat orang lain bekerja dan Engkau hanya menyaksikan. Engkau juga bukan Yesus yang senang dilayani, tetapi Engkau justru mau ambil bagian untuk bersama-sama melayani. Berkatilah kami Tuhan,
untuk kami semakin mengenal Engkau dengan setiap kemauan kami untuk mengambil bagian di dalam kehidupan bersama kami, dalam hal apapun itu. Sehingga kami bukan hanya menyaksikan orang bekerja, kami bukan hanya ingin dilayani, tetapi kami pun mau menyangkal diri kami dengan mengorbankan kenyamanan kami untuk kami mau bersama-sama membangun persekutuan kami, membangun kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan iman kami di dalam pengenalan kami akan Engkau hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Yohana Dewi, Bapak Elia Krisnugraha, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Ibu Dian Yuniarti, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Dio, juga Ibu Karti. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan dan kepulihan mereka melalui pengobatan, melalui perawatan, juga melalui istirahat mereka. Kami mau serahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami saat ini juga berdoa bagi orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami ini di dalam sukacita, di dalam kedamaian, dan di dalam setiap perasaan yang nyaman di dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Ya Allah, kami juga menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak kami, secara khusus yang akan menjalani tes ataupun ujian kenaikan kelas. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam setiap jenjang pendidikan mereka, baik di SD, SMP, SMA maupun juga perguruan tinggi, di dalam kelulusan mereka ataupun juga tes akhir semester mereka. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, Engkau yang hadir dalam setiap perjuangan anak-anak kami ini, sehingga mereka boleh senantiasa mengerjakan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan segala pergumulan kami, kehidupan bersama kami, baik sebagai GKJ Sarimulyo ataupun juga kehidupan bersama kami dimanapun Tuhan menempatkan kami di dalam komunitas-komunitas serta persekutuan kami yang lainnya. Demikian juga di dalam masyarakat kami. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami, boleh membangunkan kesadaran bagi kami untuk kami mengupayakan kehidupan kami bersama. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.